Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre. Tentunya di channel kesayangan kita, channel Jelang Malam. Di video sebelumnya, Jelang Malam mengangkat sebuah cerita dari penulis Facebook ya, pengembara misteri yang berjudul Pulung Gantung ya. Ini cerita nyata pada tahun sekitar 2016-an. Nah, baik buat teman-teman Jelang Malam yang belum nonton, nanti saya sertakan linknya ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja nanti di video terakhir. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman tinggal subscribe saja dan jangan lupa tekan tombol loncengnya karena Jelang Malam ini insya Allah ya tiap hari bakal upload minimal satu video. Baik teman-teman Jelang Malam, tidak usah nunggu lama-lama lagi ya. Untuk video kali ini saya akan membawakan cerita yang luar biasa ya. Ini bisa dibilang cerita pendek ya yang dialami seorang pemudik ya saat mudik lebaran, mengalami kisah misteri ya yang bisa dibilang ini sangat mengerikan ya. Oke, ceritanya dimulai dari sini. Mudik merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh para perantau yang merantau jauh dari kampung. Cerita tentang perjalanan mudik dari para perantau tak selamanya indah. Ternyata ada juga para pemudik yang mengalami hal horor atau cerita mistis. Hal itulah yang dialami Hudar yang telah lama tidak pulang kampung. Ketika mudik dia langsung mendapatkan pengalaman horor. Cerita diawali dengan temannya Hudar bernama Yuda yang merupakan seorang bujang yang sudah 7 tahun tidak pulang kampung. Waktu itu Yuda sudah dalam perjalanan pulang dengan naik bis. Dalam perjalanan Yuda mencoba memperhatikan kondisi di dalam bis. Kok sepi ya? Mungkin orang-orang itu udah pada tidur. Yuda coba lihat sekitar dalam bis itu. Ya, suasananya gelap karena lampu sudah dimatikan. Terkadang lampu dari jalan beberapa kali masuk ke dalam bis. Tidak berapa lama bis yang ditumpangi Yuda masuk jalur tol Cipali. Di situ perasaan Yuda sangat senang karena sebentar lagi dia bakal sampai tujuan. Ah, gak sabar banget nih gua, kata Yuda membayangkan orang tuanya akan shock melihat anaknya pulang. Sebab Yuda memang tidak memberitahu orang tuanya jika dia akan pulang kampung tahun ini. Dalam perjalanan pulang itu, Yuda seperti teringat kembali, di mana dia sangat rindu berat kepada kedua orang tuanya. Dia juga tidak menyangka kalau tahun ini dia bisa pulang. Karena sebelumnya dia tidak mudik. Ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Saat itu, Yuda duduk sendirian di kursi tengah. Di sampingnya kosong. Yuda pun sempat berpikir tentang kursi bis yang kosong itu. Kok tumben udah mau lebaran penumpangnya nggak penuh? Apa mungkin udah pada pulang duluan kali ya? Pikir Yuda pada saat itu. Yuda pun benar-benar menikmati perjalanan di malam itu. Dia tidak mengantuk dan sangat merasa senang berada di dalam bis. Karena kondisi sudah tengah malam, suasana di dalam tentunya sepi. Yuda kembali memperhatikan keadaan sekitarnya.
Yuda memperhatikan penumpang satu persatu. Ada yang sudah tertidur pulas, ada yang sedang menatap keluar jendela, dan ada beberapa dari mereka yang lagi sibuk main handphone. Para penumpang sibuk dengan aktivitas masing-masing, tanpa memperdulikan satu dengan yang lainnya. Termasuk mereka juga tidak memperdulikan Yuda, yang dari tadi sedang memperhatikan mereka. Dan dalam gelap itu, Yuda melihat ada anak perempuan yang sedang memperhatikan dirinya. Mungkin usianya sekitar 4 tahunan. Kepala anak kecil itu muncul dari sandaran kursi. Yuda sempat kaget melihat anak kecil tersebut. Yuda langsung senyum karena anak kecil itu seperti malu-malu dan langsung bersembunyi lagi di balik kursi. Tapi perlahan anak itu muncul lagi dari balik kursi. Menurut Yuda, wajahnya sangat lucu. Di situ Yuda pun senyum. Lalu anak itu pun kembali senyum kepada Yuda. Dan gak lama terdengar suara teguran dari ibu anak tersebut. "Nilam, ayo tidur," kata ibu itu. "Mah, ada Om di situ," jawab Nilam. Ibu Nilam pun penasaran dan memutuskan berdiri. Dia celingak-celinguk untuk melihat Om yang dimaksud oleh Nilam. Saat Ibu Nilam berdiri, Yuda itu melihat kalau wajah dari ibu tersebut seperti agak pucat. Mungkin karena kelelahan. Rambutnya terurai dan wajahnya sangat cantik. Ibu Nilam tengok ke kiri dan ke kanan. Seperti orang kebingungan untuk mencari keberadaan Yuda. "Udah gak ada siapa-siapa Nilam, ayo tidur," kata Ibu Nilam. Yuda pun kaget karena Ibu Nilam tidak melihat dirinya. Buset, masa iya gua kagak kelihatan? Gila kali itu ibu-ibu, pikir Yuda pada saat itu. Yuda tidak mau ambil pusing. Tak lama bis pun belok, masuk ke jalur peristirahatan. Sepertinya bis akan istirahat terlebih dahulu. Di lain tempat, sebut saja nih namanya Hudar. Seorang driver yang bekerja di Jakarta juga memutuskan untuk mudik. Karena capek terjebak di Jakarta, Hudar baru sampai tol Cipali pada tengah malam. Karena lelah menyupir sendirian, Hudar pun memutuskan untuk istirahat agar tidak terjadi apa-apa di jalan. Pada saat itu, Hudar berhenti ke tempat peristirahatan dan mobilnya berhenti di samping bis yang ditumpangi oleh Yuda. Hudar keluar dari mobilnya, kretekin badan dan mencari warung yang cocok untuk beristirahat. Akhirnya Hudar menemukan warung, tempat istirahat yang tidak terlalu ramai. Posisinya ya ada di ujung. Hudar pun langsung memesan kopi hitam untuk menghilangkan rasa kantuknya saat menyupir nanti. Sambil istirahat, Hudar asik memainkan handphone hingga dia tidak sadar kalau ada orang yang memperhatikannya. Hudar mulai memperhatikan perhatiannya dari handphone ke orang itu. Iya, kok itu orang liatin gue terus ya? Katanya. Karena memang lampu di warung itu remang-remang. Hudar pun terus memastikan orang tersebut apakah memperhatikan dia atau tidak. Kayak kenal orang itu, kata Hudar. Si Hudar pun kaget dan mengatakan orang yang memperhatikannya seperti temannya yang bernama Yuda. Itu kayaknya si Yuda deh. Kok bisa-bisanya gue ketemu sama si Yuda di sini? Kata Hudar. Hudar pun langsung menemui Yuda. "Loh, Yud, aku kira tadi siapa?" "Oh ya, kamu sama siapa Yud?" tanya Hudar. "Sendiri nih, kamu mau kemana Dar? Mudik juga?" jawab Yuda. "Iyalah. Oh, kamu naik apa Yud?" Obrolan Hudar dan Yuda terus berlanjut karena mereka berdua sudah lama tidak berjumpa.
Banyak hal yang dibicarakan, di mana mereka berdua ini dulunya adalah teman satu SMA, tapi harus terpisah ya karena kampusnya yang berbeda. Karena saking sibuknya mereka, Hudar pun tidak tahu kabar burung yang menimpa Yuda. Bahkan tidak pernah sesekali melihat medsos teman-teman mereka pada saat waktu SMA. Singkat cerita, Hudar juga mutusin untuk mengajak Yuda untuk pulang bareng. Hitung-hitung untuk menemani dia sedang nyupir. Yuda pun akhirnya setuju karena dia pikir mungkin dia bisa bercerita lebih banyak dengan sahabat lamanya itu. Mobil Hudar pun berjalan. Tapi selama perjalanan justru mereka itu lebih banyak diam. Lah kok malah jadi begini? Gumam Hudar. Karena tidak mau suasana terus hening, Hudar pun mulai pembicaraan. Hudar mulai menanyakan tentang kerjaan Yuda sampai dengan kondisinya. Disitulah Yuda cerita kalau dia sempat sakit dan dirawat beberapa hari di rumah sakit. Tapi Hudar sedikit tidak percaya. Karena kata teman-teman yang lain, Yuda itu sakitnya sakit parah. Singkat cerita, Hudar pun memutuskan untuk mengantarkan Yuda pulang ke rumahnya. Karena seingat Hudar, jarak rumahnya dengan Yuda tidak terlalu jauh. Paling sekitar 15 menit. Sudah hampir 2 jam mobil itu berjalan. Suasana di dalam itu begitu sepi. Karena memang tidak ada lagi obrolan. Hudar sendiri lama-lama mulai tidak nyaman dengan parfum yang dipakai Yuda. Ini Yuda kok pakai parfum kayak begini? Gumam Hudar dalam hati. Tidak berselang lama, mobil Hudar pun masuk ke sebuah pemukiman di daerah Sambung Harjo. Pemukiman di sana terlihat begitu sepi. Tidak ada orang sama sekali. Mungkin karena memang sudah malam hari, jadi orang di kampung itu sudah pada istirahat. Hudar seperti masih menerka-nerka dan mengingat-ingat jalan yang dilaluinya itu. Sepertinya dia masih hafal jalannya. Hingga beberapa belokan sampai juga di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, yaitu rumah Yuda. Itu rumahku ya Dar, yang berpagar besi, kata Yuda. Oh iya, ternyata udah banyak yang berubah ya Yud, kata Hudar. Akan tetapi dari benak Hudar, dia merasa hal yang berbeda. Kenapa kok ngomongnya jadi datar gini? Langsung mobil pun jalan dan parkir di depan rumah Yuda. Yuda pun menawarkan Hudar untuk mampir. Mau mampir dulu Hudar, kata Yuda. Enggak deh Yud, jawab Hudar. Karena sudah malam, Hudar pun langsung memutar mobilnya dan pada saat itu Yuda malah langsung masuk begitu saja lewat pintu samping rumah. Padahal Yuda belum pamit dan bilang terima kasih pada Hudar. Aneh nih bocah, kok jadi gak sopan gini, pikir Hudar pada saat itu. Karena zaman dia kenal dulu, Yuda orangnya sopan. Akhirnya Hudar jalan ke arah mobil. Tapi pas dia belum masuk ke mobil, ada bapak-bapak yang membuka pintu rumah Yuda. Hudar pun berhenti, tidak langsung masuk ke mobil. Bapak itu senyum ke arah Hudar dan ternyata itu adalah bapaknya Yuda. Bapaknya pun akhirnya mengajak Hudar untuk masuk. Nah memang bapaknya itu tadi penasaran. Ada mobil yang tengah malam ada di depan rumahnya. Pada saat itu Hudar mendapat kabar yang membuat dia sangat shock. Bapak masih ingat dengan saya? Saya Hudar, teman SMA-nya Yuda. Tadi dia pulang bareng sama saya. Si bapak itu malah bengong. Seolah terkaget-kaget mendengar pernyataan Hudar barusan. Pak, loh kok malah kayak orang bingung Pak? Ini saya Hudar Pak, teman SMA-nya Yuda Pak. Ujar si Hudar sambil melambai-lambaikan tangan depan muka si bapak itu. Oh iya nah Hudar, maaf tadi bapak kaget. Malam-malam begini
kok ada mobil depan rumah Bapak?" Jawab si Bapak Yuda. Hudar pun langsung menyambar pernyataan bapaknya si Yuda. "Jadi begini Pak, tadi kan saya ketemu sama Yuda di rest area Pak. Ya maksud saya tuh kebetulan kan Pak, kami searah, ya pada akhirnya kami pulang bareng Pak. Barusan saya anterin Yuda Pak. Cuman saya juga heran, mungkin Yuda kecapean tadi langsung aja masuk Pak," ujar Hudar ke bapaknya Yuda. Tapi sesekali Hudar memperhatikan raut bapaknya Yuda malah terlihat seperti orang yang sedih. "Jadi begini nah Hudar, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ini akan membuat kamu kaget." Kenapa emangnya Pak?" ujar Hudar sambil terbata-bata. "Sebenarnya Yuda udah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Almarhum sakit keras ketika sedang tinggal di Jakarta," kata Bapak Yuda. "Pak, itu nggak bener kan? Tadi saya baru saja antar pulang Pak. Tadi dia masuk kok," jawab Hudar. Hudar benar-benar bingung, takut sekaligus sedih karena telah kehilangan teman seperjuangannya. Hudar masih tidak percaya. Hatinya setengah menerima keadaan itu. "Lah, terus tadi yang sama saya itu siapa Pak?" kata Hudar. Bapak dan ibunya Yuda terus menenangkan Hudar supaya tenang. Karena tak lama bapaknya keluar, sang ibu pun tak lama menyusul sang bapak keluar. Setelah agak tenang, walaupun masih sedih dan kaget, Hudar berpikir mungkin ada maksud di balik peristiwa tersebut. Bisa saja si Yuda ini pengen ngasih tahu Hudar tentang keadaannya dan sekaligus agar si Hudar datang ke kuburannya. Ziarah mumpung sedang di kampung. Sekian cerita dari Hudar ya, pengalaman misteri ya. Ini teman-teman misteri ya, plus horor gitu kan, karena ada teka-tekinya dan pada akhirnya teka-teki itu terjawabkan menjadi sebuah cerita horor yang dialami Hudar. Dan almarhum ini, sosok Yuda, adalah teman seperjuangan Hudar semasa waktu SMA. Singkat cerita, mereka dipisahkan karena berbeda tempat kuliah ya, intinya seperti itu, dan dilanjutkan sama-sama bekerja di kota Jakarta. Akan tetapi dengan kesibukannya masing-masing, mereka itu seolah-olah putus hubungan ya, atau tidak ada informasi ya. Mungkin dimaklum ya, karena memang Yuda sibuk dengan kerjaannya, Hudar pun sama. Pada akhirnya Hudar tidak mengetahui atau tidak tahu bahwa Yuda itu meninggal. Jadi kabar burungnya itu Hudar tuh tahu bahwa Yuda itu sakit dan parah gitu ya, intinya sakit parah lah. Pada akhirnya Hudar seolah-olah diberitahu sama almarhum langsung ya, almarhum Yuda, bahwa Yuda itu sudah meninggal dunia. Baik sahabat Jelang Malam, cukup sekian dari saya cerita Hudar dan teman almarhumnya ya Yuda. Buat sahabat Jelang Malam, apabila punya cerita misteri atau horor, sahabat Jelang Malam boleh kirim via WhatsApp ya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Buat teman-teman yang belum subscribe, saya ingetin lagi nih, jangan lupa di subscribe ya dan tekan tombol loncengnya. Karena Jelang Malam insya Allah saya pastikan tiap harinya upload terus ya video-video terbarunya. Dan maafkan apabila ada kata-kata yang kurang baik, tidak mengenakan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklum ya. Baik sahabat Jelang Malam, sekian dari saya. Khusus edisi hari Minggu, Jelang Malam uploadnya siang ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.